Sekali lagi bersyukur kita kepada Allah saat hujan turun, saat petir menggelegar, kitalah orang yang dipilih sama Allah hari ini bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Maka tundukkan pandangan sejenak. Yang punya hajat-hajat besar saat hujan turun ini merupakan salah satu waktu yang Allah mustajabkan. Salah satu waktu yang ketika kita berdoa Allah jadikan dikabulkan. Oleh karena itu silakan yang punya hajat sejenak saja. Kita akan tundukkan pandangan sejenak. Hujan ini menjadi asbab kabulnya doa-doa kita insyaallah. Untuk hajat-hajat kita semuanya silakan sampaikan hajatnya. Allah. Wal-nazilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Bagi yang sakit boleh dipegang, yang sakitnya yang mana? Bismillah. Ya Allah, Kau pandang, ya Allah, mujahadah kami, ya Allah, berangkat ke masjid. Kami tak pamrih, ya Allah. Tapi Engkau yang telah berjanji melalui Rasul bahwa siapa yang berdoa di waktu hujan lebat, maka Engkau akan kabulkan, ya Allah. Maka Kau pandang, ya Allah, doa kami, ya Allah, di saat hujan lebat, petir menggelegar, dan kami mampu melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid ini, ya Allah. Izinkan Kau kabulkan hajat-hajat kami ini, ya Allah. Silakan sebutkan hajatnya. Kabul farma, ya Allah. Yang punya hajat besar sampaikan ke Allah. Yang punya keinginan sampaikan kepada Allah. Kabul farma, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, insyaallah jadi asbab kabulnya. Ada yang punya hajat, mungkin anaknya, sekolahnya, pekerjaannya, mantunya, anaknya sendiri, atau dirinya sendiri punya hajat. Insyaallah kabul semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, malam hari ini kita akan bahas topik kajian kita, singkat tak panjang. Mari kita sama-sama belajar dengan kisah. Ini alhamdulillah kita bersyukur. Kemarin ada kabar yang cukup menggemparkan ya. Ketika saudara-saudara kita melewati terowongan, ini mati lampu ketika di Mekah, dan dikabarkan korbannya banyak, ribuan gitu. Tapi ternyata itu tidak benar. Itu adalah kejadian 2015. Jadi jangan dibesar-besarkan, karena setiap tahun ini dicari-cari saja biasanya kalau orang hajian itu kabar-kabar yang menggemparkan gitu ya. Tapi alhamdulillah tahun ini mudah-mudahan Allah kasih aman setelah 2 tahun masa pandemi ini berlalu. Maka saudara-saudara kita sampai dengan sekarang ini insya Allah masih dalam keadaan aman. Mereka sudah lempar jumroh, semuanya sudah oke. Insya Allah kita pun kecipratan pahalanya karena kita puasa Tarwiyah dan Arafah, juga penyembelihan hewan kurban yang saya dengarkan juga di Masjid Nurul Huda ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya. Yuk kita belajar dengan kisah seseorang yang dia ini berasal dari negara Ghana. Jadi ada sebuah drone, Pak, drone ya, yang biasa untuk shooting dari atas, yang terbang seperti helikopter seperti itu. Ada sebuah drone yang sedang mengambil gambar, tapi tiba-tiba drone itu jatuh di dekat warga Ghana si kulit hitam. Ya. Jatuh di situ. Maka kebetulan itu punyanya pemerintah Turki.
Maka dicarilah drone itu ketemu. Maka si orang Ghana yang berkulit hitam ini dengan keadaan polosnya beliau berkata, ini kalau sudah kemudahan bagi Allah ini mudah, maka dikasih mudah sama Allah. Tahu nggak Pak itu apa? Nggak tahu saya. Itu barang apa? Barang ini Pak, ini bisa meluncur dari sini jauh seperti helikopter. Maka Bapak tua tadi mengatakan dengan begitu sederhananya, ada nggak itu namanya apa? Namanya drone. Maka dikisahkan dalam kisah tersebut, beliau berkata, ada nggak drone yang lebih besar? Karena drone ini kan seukuran meja ini aja. Ada nggak drone yang lebih besar katanya? Yang bisa membawa saya untuk berangkat haji karena saya kepingin banget berangkat haji. Ingat Pak, kalau Allah sudah ingin kabulkan, maka kemudahan itu datang dengan sendirinya. Maka berita ini viral sampailah ke pemerintah. Sehingga dari berita tersebut, beliau orang Ghana tahun yang lalu diberangkatkan haji sama pemerintah. Asbabnya apa? Hanya mengatakan, ada enggak drone yang lebih besar daripada ini yang bisa membawa saya ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Ternyata doa yang tulus tembus ke langit didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, asbab pemerintah diberangkatkan orang ini berangkat haji. Boleh nanti kalau ada yang mau mendapatkan ceritanya saya share lah ke Ustadz Fauzi begitu ya, untuk menginspirasi. Artinya apa Bapak-bapak sekalian? Bahwa kehidupan ini harus mendapatkan pertolongan Allah. Masalah yang besar kalau tidak ditolong sama Allah akan semakin besar rasanya. Bahkan masalah yang sangat kecil kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah maka akan menjadi masalah besar. Tapi masalah besar, walaupun itu sangat besar dan sangat menyusahkan, tapi mendapatkan pertolongan Allah, maka masalah yang besar itu akan kita anggap kecil, tidak ada apa-apanya. Maka bagaimana kita ini mendapatkan pertolongan Allah dengan cara kita mendekat kepada Allah. Dalam tamsilan yang pernah saya buatkan, ini kita beruntung yang maghrib ini bisa datang ke sini. Yang pernah saya tamsilkan seperti ibarat ayam. Ayam itu kalau dipanggil sama tuannya, dikasih makan, dipanggil, dia mendekat. Nanti siang dipanggil lagi, dia mendekat. Nanti sore dipanggil lagi, dia mendekat. Maka ayam ini akan disayang sama tuannya. Dipeganglah ayam itu, dia jinak. Maka tuannya ini akan sangat senang. Dipegangnya ayam itu dielus-elus. Maka tuannya akhirnya ngambil beras, ngambil jagung dari tempatnya langsung dari tangannya. Apa kata tuannya? Ayam, kamu ini jinak benar. Makanlah. Maka ayam ini makan langsung dari tangan tuannya. Kenapa? Karena ayam ini jinak. Berbeda dengan ayam yang menel. Ayam yang kalau dipanggil dia malah lari ke sana, lari ke sana. Dipanggil, malah lari dia. Ngejar betina. Lari lagi ke sana, lawan temannya, lari lagi ke sana, narung temannya, lari ke sana. Maka tuannya ini gemes melihatnya. Tapi tuannya kepingin ayamnya ini tetap hidup kan? Maka tuannya akan mengatakan, panggil lagi, nggak mau mendekat dia. Maka tuannya ini langsung ngambil beras, ngambil jagung, maka dilemparlah jagung dan beras ini bersamaan. Bior, kenapa? Karena nggak kepingin ayamnya ini merasa kelaparan juga akhirnya mati. Tuannya tetap berbelas kasih walaupun ngasihnya itu dalam keadaan dilempar. Apa efek makanan yang dilempar tersebut? Akhirnya ayam ini makannya tidak tenang. Dia berebut dengan ayam betina yang lain, berebut dengan ayam jago yang lain, kadang berebut dengan entok, dengan basur, dengan angsa, dengan apa lagi? Dengan bebek, kadang ada burung. Kenapa? Karena dia waktu dipanggil tidak mau mendekat, sehingga dikasih taburlah itu rezekinya, mau mengambilnya harus bersusah payah. Hakikat ayam kisah tersebut ini seperti diri kita. Kalau kita dipanggil sama Allah 5 waktu sehari,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat maghrib, hujan turun, ada payung. Allah ciptakan payung. Tidak jadi alasan buat kita. Hujan payung ada, kardus ada, plastik ada. Intinya pokoknya waktu dipanggil sama tuannya datang. Nanti Isya dipanggil lagi datang. Sambil menunggu Isya duduk mendengarkan taklim. Ini ibarat kata seperti kisahnya ayam yang tadi yang jinak. Dia ada di depan pintu nungguin tuannya kok, menunggu dikasih makan lagi, gak pergi-pergi. Begitu dipanggil mendekat dia. Maka model orang yang seperti ini diibaratkan ayam tadi, dia akan disayang sama Allah, langsung diberikan curahan makanan langsung dari tangan tuannya. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, ini saya rajin 5 waktu sehari, ya kan? Tapi kok saya kayaknya nggak dapat pertolongan Allah gitu loh. Hidup tetap susah, ekonomi masih tetap payah, badan juga sakit-sakitan, rumah tangga juga banyak masalah. Kenapa kayaknya nggak dapat pertolongan Allah? Sementara ada orang yang tidak melakukan apa-apa tentang masalah ibadah, tapi dia rasanya ditolong sama Allah terus. Karirnya semakin bagus, kayaknya pekerjaannya makin sukses, hartanya semakin melimpah, utangnya kagak ada. Dengarkan, ini saya katakan hanya pandangan kita saja. Hakikatnya setiap manusia ini dikasih titipan sama Allah, masalah semuanya. Jadi presiden masalah, jadi rakyat biasa masalah, jadi orang kaya itu masalah Pak. Bingung dia, ini hartanya kayak mana ini. Bingungan dia, nggak bisa tidur. Harus nyewa centeng, harus nyewa pengamanan, taruh di bank. Takut juga, ada kekhawatiran juga. Ditaruh di rumah, takut dirampok orang. Khawatir. Jadi orang tak punya pun masalah juga. Besok makan apa? Nggak ada yang dimakan. Semuanya masalah. Tapi dengarkan, orang yang tampaknya ini hidupnya enak, tapi dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia sedang istidraj. Hidupnya enak, hidupnya lapang, uangnya banyak, tapi dia nggak pernah taat. Sesungguhnya dia sedang menikmati yang namanya istidraj. Dilulu sama Allah. Nanti wayahnya Allah itu tak suka, dibantingnya luar biasa. Sampai meninggal dunia kok hidupnya kayaknya senang, begitu di kampung akhirat dibanting luar biasa sama Allah. Maka dengarkan bahasa kunci kita malam hari ini. Orang yang paling celaka adalah orang yang terkunci hatinya. Mendengarkan hidayah, mendengarkan nasihat, mendengarkan sesuatu yang manfaat tak masuk ke dalam hatinya. Terkunci hatinya. Ini orang yang paling celaka, orang yang akan jadi orang yang paling miskin nanti di kampung akhirat. Ya. Dan orang yang paling celaka itu siapa? Orang yang paling celaka di bumi ini bagi orang yang memeluk agama Islam adalah orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Orang yang meninggalkan sholat ini lebih buruk dibandingkan iblis. Ini kita berbicara fair-fairan. Lebih buruk dibandingkan iblis. Kenapa? Kok bisa lebih buruk daripada iblis? Karena iblis menolak sujud kepada Adam. Sekali lagi, iblis menolak sujud kepada Adam. Tapi orang yang tidak sholat, ini artinya dia menolak sujud kepada Allah yang menciptakan Adam dan iblis. Bisa dibayangkan ini? Parahnya seperti apa? Maka sesungguhnya orang-orang yang tidak sholat ini numpang bangik saja kepada orang-orang yang sholat. Numpang hidup seperti mayat yang berjalan. Orang tak sholat ini seperti dia tak memiliki kepala. Pergi kemana-mana tak ada kepalanya. Karena hakikat sholat seperti kepala. Orang yang tidak sholat seperti itulah kira-kiranya. Ya. Maka kalau mau melaksanakan semuanya itu, selesaikanlah perkara ini dengan perkara agama. Punya masalah apapun, selesaikanlah dengan perkara agama. Allah ini sayang banget sama kita, bapak-bapak sekalian. Kitanya ini yang kadang mencilung. Ya, kayaknya kita nggak dapat apa-apa. Sesungguhnya kita dikasih berangkat ke masjid bisa seperti ini. Ini nikmat yang sangat besar.
Orang nggak butuh itu kayaknya. Ayo ke masjid apa sih sekarang ini? Hah? Kayaknya nggak ada manfaatnya. Nanti Pak, istilah Valentino Rossi dan bajai bajuri ini bisa terjadi. Apa itu? Ditamsilkan orang yang beragama saat ini aktif ibadah pagi, siang, sore, dan malam. Ini diibaratkan dia menaiki bajai yang mengendarai bajuri, yang lagi terkenal itu ya, bajai bajuri. Tapi orang yang tidak mau sholat, tapi dia lancar-lancar aja, ini seperti, mohon maaf, Valentino Rossi atau pembalap-pembalap yang luar biasa cepat dengan kendaraan mobilnya yang cepat. Kalau Valentino Rossi motor ya, mobil siapa namanya? Itu ibaratnya seperti itu. Apa itu? Kalau siang hari Valentino Rossi naik motornya yang kenceng, sama bajai bajuri naik bajainya. Kalau siang hari diadu 1, 2, 3, pasti yang akan menang siapa? Valentino Rossi. Kenapa? Karena siang hari Valentino Rossi juga punya skill, kebutnya kayak manapun bisa. Bajai bajuri mau digasnya kayak manapun juga pasti ketinggalan. Tapi posisinya siang hari. Akhirat itu diibaratkan seperti malam hari. Bajai bajuri walaupun dengan tempatnya yang sangat sederhana, gerakan bajainya sangat pelan, tapi bajai bajuri punya lampu. Punya lampu. Sementara mohon maaf, ditamsilkan Valentino Rossi ataupun pembalap yang sangat cepat tersebut, walaupun mobilnya bagus, tapi malam hari dia tidak punya lampu. Maka begitu diadu 1, 2, 3, kira-kira yang akan lebih menang kemungkinannya siapa? Nah, otomatis kemungkinannya besar adalah bajai bajuri. Kenapa? Walaupun pelan dia terarah, terukur. Kenapa? Ada lampu di hadapannya. Tapi kalau orang yang memakai motor ataupun mobil yang kencang, semakin kencang dia, tidak ada lampunya, semakin cepatlah dia masuk ke dalam jurang. Kira-kira ini gambaran tuan-tuan sekalian. Hidup kita saat ini seperti ini. Nggak tampak kita ini berangkat ke masjid ini. Nggak tampak sama sekali. Orang meremehkan kita berangkat ke masjid. Allah, apa itu? Bahkan kadang-kadang mohon maaf, kalau kita berangkat ke masjid ini dibilangnya soalim. Soalim amat lah, sudah-sudahlah. Kita ngajakin teman kita dibilangnya soalim. Ayo Pak ke masjid Pak, ayo berangkat lah. Kadang-kadang ada orang yang iseng gitu kan, kadang-kadang kan. Ayo Pak ke masjid, ya udahlah salam aja sangkanya. Wong diajarin ke masjid kok salam, salamnya sama siapa nih? Bayangkan kalau yang menerima salamnya Israel kayak mana coba? Hah? Ini ada manusia-manusia yang kadang-kadang Masya Allah kita ngelihatnya sedih gitu loh. Sekarang kita kenapa harus kita sholat pun harus mengajak teman kita bapak-bapak sekalian. Jangan kita sholat ini berangkat sendiri. Ini kan kalau kita melihat generasi penerusnya Ustaz Fauji, ini yang anak muda masih sangat minim. Belum banyak ini, ya kan? Maka bapak-bapak jangan lupa sholat ini diajak mantunya, anak laki-lakinya, cucung laki-lakinya. Jangan berangkat sendiri. Kenapa? Karena ada tamsilan. Kalau kita lagi jalan, kemudian kita duduk. Di depan kita ada seorang naik motor. Orang naik motor tersebut standarnya belum dinaikkan. Sambil berjalan standarnya belum dinaikkan. Kira-kira kita yang lihat dia berangkat dalam keadaan agak kebutan, apa yang kita lakukan? Risau kan? Kita akan langsung, mas, standarnya mas. Risau. Di bumi saja ada standar yang tidak mengenakan kita risau. Nah kita saat ini ngelihat orang tidak sholat harusnya risau. Harusnya risau karena itu nanti mencelakakan dia di kampung akhirat. Jangan kita asik berangkat ke masjid sendiri, tetangga, anak, famili kita dibiarkan asik di rumah. Maka kemarin mohon maaf ini ya, ada beberapa kasus yang cukup menggemparkan di Indonesia. Saya tidak sebutkan nama, tapi kemarin sempat viral anak seorang kiai besar, pondok pesantren besar, ya, yang akhirnya seperti itu. Kenapa? Karena orang tuanya, ya, selalu apa bahasanya? Mungkin melebihkan, namanya anak kiai, Pak. Saya punya anak saja itu dengan santri-santri saya nggak ada yang berani nyubit, Pak. Anaknya kiai.
ya kan? Wah, pasti takut sama kiainya, nggak berani nyubit, walaupun salah nggak berani nyubit gitu. Kebiasaan model seperti ini, kalau orang tuanya tidak tempelkan itu dengan akidah yang bagus, nanti lama kelamaan anak ini akan ngerasa dirinya lah yang paling baik, dirinya lah yang paling mulia, dirinya lah yang paling hebat. Kenapa? Walaupun agamanya ditempelkan, tapi adab akidah tidak ditempelkan dari orang tuanya, maka dia akan merasa lebih baik dibandingkan orang yang ada di sekitarnya. Maka yang terjadi yang kemarin-kemarin, Pak, isu yang sangat besar, sampai banyak polisi seperti itu ya. Kita berlindung, Pak, dari anak-anak yang model seperti ini. Bagaimana caranya? Ajarkan berangkat ke masjid. Dari rumah, Pak, anak ini yang masih kecil dituntun. Anak ini akan tertarbiyah. Ada pendidikan yang diajarkan oleh orang tua saya. Satu hari dia sekolah jauh, kuliah jauh, dia akan teringat, zaman saya masih kecil, saya selalu dituntun ke masjid. Sehingga terdoktrin di kepalanya, setiap zuhur, asar, maghrib, isya, dia harus berangkat ke masjid. Sekali lagi, Pak, ini kritik buat kita semuanya, kritik membangun. Di masjid ini generasi mudanya masih sangat sedikit. Ini rata-rata generasi tua semua ini yang ke masjid ini. Bayangkan kalau 2 orang gak ada, besok lagi 2 orang gak ada. Kalau tidak siap dengan regenerasi, masjid ini yang megah seperti ini akan menggaung tanpa ada orangnya. Maka harus ciptakan regenerasi. Udah sih Ustaz ngomongin sholat melulu. Kita ini sekarang sudah zaman modern, gak usah lah ngomongin sholat melulu. Misalkan ada orang ngomong seperti itu, ngomonginlah itu masalah ekonomi, ngomonginlah masalah itu bagaimana orang-orang ini bisa tercukupi pangan, makannya itu cukup semuanya. Enggak usah ngomongin sholat, itu sudah pribadinya masing-masing. Enggak, bapak-bapak sekalian. Sholat ini harus tetap diingatkan terus. Kenapa? Nih, dengarkan. Walaupun kita dikatakan sesusah-susahnya orang Indonesia, sesusah-susahnya orang Lampung, sesusah-susahnya orang Gunung Terang sini. Walaupun susah, saya merasakan, insya Allah, walaupun 2 hari sekali, walaupun sehari sekali, pasti masih makan. Betul nggak? Masih makan kan orang-orang sini? Betul. Walaupun nggak ada kampanye tentang masalah, ayo hidup berkecukupan, orang-orang ini tetap makan. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin rizkinya, jangan takut. Tapi pertanyaannya, sudah berapa banyak teman kita, saudara kita, yang hari ini dia tidak sholat, yang 2 hari ini nggak sholat, yang seminggu ini nggak sholat? Ada, Pak. Ada nggak kira-kira? Ada, Pak. Jadi ini bukan perkara remeh, Pak. Kalau kita mengatakan tentang masalah ekonomi penting betul. Tapi walaupun kita nggak woro-woro, Pak, ini orang akan tetap makan karena Allah sudah menjamin rizkinya. Nggak usah khawatir. Tapi tentang perkara sholat, Pak, kalau nggak woro-woro kita asik ke masjid sendirian, kita asik ke masjid pokoknya, kita saja, mudah. Kita terus putus asa nggak mau ngajakin mereka, Pak. Percaya, ada saudara kita yang hari ini mereka tetap makan, tapi hari ini mereka nggak sholat. Ada saudara kita yang sudah 2 hari ini karena nggak ada yang mengingatkan, nggak sholat. Ada saudara kita yang sudah seminggu nggak sholat. Bahkan mungkin ada saudara kita yang baru sholatnya kemarin waktu sholat Idul Adha saja, Idul Fitri saja. Tanggung jawab siapa itu? Kalau nggak kita. Maka kita harus woro-woro sholat ini, Pak. Kayaknya sepele, Pak. Tapi Masya Allah, kalau kita tidak mengajak mereka semuanya untuk sholat, maka kita akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapkan pertanyaannya tentang bab ini, perkara sholat ini. Yuk kita sama-sama rajut. Ini masjid sudah sangat bagus sekali. Semakin diaktifkan kembali, rismanya dikumpulkan. Ada dana, Pak, ini saya kasih tahu supaya anak-anak risma ini senang ke masjid. Jaga 2. Kalau anak-anak risma, anak-anak muda mau datang ke masjid. 1, jaga ini kesenangannya. Anak-anak muda ini, Pak, kuncinya 2 ya, Pak ya. Kesenangan anak muda sekarang ini apa? Oh, gaul, kumpul-kumpul, wifi. Pasang masjid ini wifi.
Dunianya sudah seperti itu, biar anak-anak muda senang ke masjid. Yang kedua, banyakkan infak. Kalau anak-anak muda kumpul di masjid, servis yang bagus masalah perut dan mulutnya. Ini penting, Pak. Jadi kalau kita dakwah kepada orang-orang sepuh, model-model kita kayak gini, kita ngomong sejam, 2 jam, anteng aja kita, Pak. Tapi kalau anak-anak muda enggak, dunianya sudah beda. Ngobrolnya sedikit, banyak nanti kita makannya, ikramnya di situ nanti kita hikmat mereka, sehingga mereka nanti terkesan dengan masjid. Sambil makan baru ngomong, wih ini masjid ini enak bener ya, kalau anak-anak mudanya ini aktif ya. Gitu. Gimana Pak kalau mereka nanti akan mencetuskan program-program kekinian. Nah, berbeda dengan kita, cara memakmurkan masjidnya dengan cara kekinian. Galang Pak, mulai tempel anak-anak muda kita ini. Tadi saya mendengar komat ini bagus ya, ini anak muda. Nah, ajak teman-temannya. Ya, sudah saatnya Islam ini bangkit. Nah, orang-orang di luar sana ini melihat Islam ini sudah di masa akhir zaman, Pak. Akan tiba masa nanti Islam itu dalam keadaan aneh. Dulu datangnya dalam keadaan aneh, asing, kemudian terkenal, kemudian asing lagi. Masa asing itu sudah nggak lagi, Pak. Era berapaan kayaknya Islam sempat surut begitu ya. Pondok pesantren kayaknya kurang gaungnya. Orang masukin pondok pesantren kayak gimana. Tapi sekarang Pak, orang haus tentang ilmu itu Pak. Coba tengok. Di mana-mana, oh alumni mana pondok pesantren ini, seneng. Orang-orang sekarang dengan media dakwah yang sekarang ini adanya YouTube, Google, ceramah-ceramah bisa diakses semuanya. Islam ini perkembangannya pesat sekali Pak. Masya Allah. Ini kami barusan dapat kabar ada dakwah ini Pak, kalau disampaikan bukan kepada kita yang pintar ngomong Pak. Dakwah ini disampaikan kemarin, nah, tadi saya juga dapat kabar ada orang yang nggak bisa ngomong, bisu, nggak bisa mendengar dia, tapi dia memeluk agama Islam tadi disyahadatkan. Kenapa? Asbab dakwah Pak, diajakin, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan mereka hanya di lampu merah, hanya gojek, nggak tahu agama. Tapi walaupun kita sedikit kasih tahu mereka duduk, Allah. Kalau kamu masuk Allah, ingat kepada Allah, maka kamu nanti akan berkah. Tapi kalau kamu tidak ingat kepada Allah, maka nanti kamu akan digoda oleh setan. Setan lambangnya kayak gini. Maka nanti kamu jadi pribadi yang terkutuk, dibakar di nerakanya Allah. Ini sudah buat mereka mikir gitu. Lalu mereka nanti bertanya dengan kodenya. Ya. Nanti kalau ada orang-orang yang mungkin tunarungu tidak bisa bicara, panggil kami Pak. Kami punya timnya juga yang bisa mengajak orang-orang yang tunarungu ini didakwahi. Kalau emang ada, kumpulkan saja. Nanti kita panggil orangnya, memang pakarnya, berbicara untuk berdakwah terhadap orang-orang tunarungu. Orang-orang buta itu harus ditempel Pak. Jangan sementang mereka nggak bisa dengar, sudah lah, nggak kita ajakin ke masjid. Enggak Pak. Abdullah bin Umi Maktum, ini beliau ini dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta kita sudah paham ceritanya. Ketika itu beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku ini buta, kakiku kekencot. Gimana ya Rasulullah, apakah aku tetap harus sholat berjamaah di masjid? Apa kata Rasulullah? Ketika Umi Maktum nggak dijawab, beliau mau pergi. Hampir keluar pintu dipanggil, ya Umi Maktum, baik ya Rasulullah. Apakah kamu mendengar suara azan? Dengar ya Rasulullah. Matanya buta, kakinya kencot, lemah, tua pula. Kalau engkau mendengarkan suara azan, wajib engkau tetap penuhi panggilan tersebut. Bayang. Maka Umi Maktum itu dalam keadaan lemahnya dia dibantu sama teman-temannya, karena Umi Maktum ini suka nyasar. Kalau ke masjid rumahnya jauh nyasar. Ibarat datang ke sini malah datang sampainya ke tukang keripik sana gitu. Nyasar gitu. Karena jauh, akhirnya dibuatkan tambang, tali dari masjid ditali sampai ke rumahnya. Sehingga Umi Maktum ketika berangkat ke dalam masjid ini selalu menggangin tambang tersebut. Terus diulur seperti itu. Saya ulangi sekali lagi kisah ini untuk memotivasi kita yang bisa melek matanya, yang kakinya bisa sempurna berjalan. Umi Maktum tetap wajib berangkat ke masjid. Maka ketika dia jatuh pertama kali, terjatuh dia. Berdiri lagi, terjatuh lagi, berdiri lagi, terjatuh lagi. Sampai mendekati daripada
masjid, tiba-tiba ada yang menopang daripada badannya Umi Maktum. Izin aku mengantarkan engkau sampai ke dalam masjid. Ketika sampai di masjid dipegangnya tangan orang yang tadi menolong. Kamu mau kemana? Ini sudah qomat. Oh, aku tidak bisa sholat bareng engkau wahai Umi Maktum. Loh kenapa? Aku nggak bisa sholat sama engkau. Loh kenapa? Ketika sudah selesai sholat, maka Umi Maktum ini bertanya kepada yang tadi. Ini orang nemenin masuk ke dalam masjid saf pertama, tapi dianya tidak sholat. Ketika ditanya kenapa engkau tidak ikut sholat, padahal engkau nganterin aku untuk berangkat sholat. Apa kata orang yang tadi mengantarkan? Wahai Umi Maktum, sesungguhnya aku bukan manusia, aku adalah iblis. Loh, kenapa kamu tolong aku waktu aku jatuh? Ya, karena waktu kamu jatuh pertama, itu diampuni semua dosa-dosamu. Ketika jatuh yang kedua, diampuni seluruh anggota keluargamu. Maka ketika engkau jatuh yang ketiga, aku topang bokongmu ini, badanmu ini supaya engkau nggak jatuh. Kenapa? Kalau engkau jatuh untuk yang ketiga kalinya, ini seluruh umat masyarakat yang ada di sekitarmu ini diampuni sama Allah. Jadi sia-sia kerjaku sebagai seorang iblis. Begitu. Kebayang? Umi Maktum yang buta menjadi asbab diampuni keluarganya dan dirinya karena susah payahnya dia berangkat ke masjid. Maka program nih, Pak Ustadz Fauji, Pak Ketua, dan semuanya ini, coba programkan untuk generasi muda kita ini yang terbaik. Pasang wifi, undang mereka makan di sini, dirutinkan. Ketika makan, nanti kerjasama dengan teman-teman ahlinya, kami siap bantu untuk menyiapkan nanti kalau emang ada itu. Orang-orang yang siap datang ke sini untuk ngajarin anak-anak muda. Ayo didakwahi. Yang dakwahnya mereka milenial, gaul. Ya, nggak terlalu membuat mereka jengah banget kalau dengerin ceramah. Anak-anak muda kita ini kalau denger ceramah ini ngantuk gitu. Maka dibuatkan yang agak modern, anak itu ngerasa gaul. Nah, habis itu sedikit saja nasihat, makan. Sedikit nasihat, makan. Sedikit nasihat, makan. Anak-anak model kayak gini nanti terangkul. Lama-lama ramai ini masjid ini. Ini masjid besar banget masalahnya. Jadi kalau nggak kita isi dengan anak-anak muda, maka nanti akan menjadi gaungnya saja yang kencang. Ini kenapa gaungnya kencang seperti ini, Pak? Salah satunya karena masjidnya besar, isinya sedikit. Tapi kalau isinya banyak, gaungnya nggak sebesar ini. Ya, ini kan iktibar buat kita semuanya. Oke. 32 menit 23 detik saya sudah sampaikan ini. Monggo kalau ada pertanyaan ini berkaitan dengan mendidik pola asuh anak ini, saya berikan kesempatan, siapa tahu ada yang mau bertanya kaitan dengan anak-anak kita atau cara mendidik pola didik anak-anak kita. Silakan. Ada pertanyaankah atau punya risau tentang kondisi permasjidan kita? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pertanyaannya ini. Ini sahabat-sahabat MUI seluruh Indonesia. Ini saya nanti masukkan ke YouTube, insya Allah mudah-mudahan sampai juga ke MUI Provinsi Lampung dan MUI Pusat. Ya. Jadi betul yang Bapak sampaikan tadi itu. Anak-anak muda sekarang ini memang generasi 4.0 ini, generasi milenial, generasi zaman now sekarang ini, memang kondisi elektronik, media ini cukup merusak. Kenapa? Yang bilang sama orang-orang tua kita ini benar. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan hanya jadi tontonan. Betul ini Pak. Yang dilihat di televisi, tontonan jadi tuntunan, diikutin semua. Gaya pakaian, gaya busana. Kami sempat mengkritisi Pak. Ini kan kita coba lihat nih, makanya yang disampaikan Bapak ini betul. Ya, sepakat saya. Memang harus ada kerjasama antara pemerintah, terwakilkan dengan MUI, ya kan, terwakilkan dengan kita sebagai orang tua, sebagai lini paling dasar harus kerjasama. Karena memang berat sekali. Inilah Pak fitnah akhir zaman yang dikatakan salah satu fitnah dajjal yang akan ada di akhir zaman ini Pak. Sudah mulai muncul Pak. Dajjal-dajjal sekarang ini modelnya apa? Teknologi inilah Pak. Kiai ngomong nggak mau datang dia. Kenapa? Karena mudahnya klik tadi sholat jenazah, seret, belajarnya lewat Google. Padahal kita bukan masalah pinternya, tapi berkahnya Pak. Ketika ketemu guru seperti ini Pak, Bapak pulang diamalkan, itu anak bisa nurut Pak. Kenapa? Keberkahan. Karena seorang guru, kiai ini ada sanatnya. Dia belajar dengan gurunya. Dia belajar lagi dengan gurunya. Gurunya, sampai ke wali. Ke 9 wali tersebut. 9 wali tersebut dia pernah berangkat ke tanah suci. Bertemu dengan yang lebih sepuhnya lagi, lebih seniornya lagi. Sampailah ke para sahabat. Para sahabat tersebut langsung belajar sama Rasulullah SAW. Sementara Google, sopo seniornya. Bisa dipahamin. Inilah kurangnya keberkahan. Jadi sekarang bagaimana solusinya? Dunianya sudah seperti ini. Ini Pak yang saya maksudkan tadi. Pasanglah wifi di sini Pak. Anak-anak kita biarkan mereka belajar di sini. Mereka mendengarkan ceramah sebentar saja. Nanti Ustadz yang gaul, coba lihat contoh bagaimana sholat jenazah. Mereka ngeliat di Google, oh kayak gini, oh nggak kayak gitu. Yang ini Ustadznya kayak gini. Disitulah terjadi perdebatan Pak. Sebagai seorang guru tinggal menengahi. Ya, yang ini benar, yang ini benar. Ya, jadi kesimpulannya seperti mudah Pak. Jadi teknologi itu tugasnya mempermudah. Nah, usulan Bapak tadi tolong sampaikan kepada MUI, saya sampaikan kepada Ketua MUI Provinsi, Kota, dan Indonesia. Dengarkan ini kerisauan. Maka tolong sampaikan juga kepada penyiaran, bidang penyiaran Indonesia ini, KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia ya. Tolong ini diingatkan betul. Kami sudah pernah Pak. Kami pernah bilang juga, dan ini sebenarnya sudah dipakai Pak. Kan sekarang kan asar gitu sudah ada yang azan Pak ya. Maghrib sudah tayang azan. Subuh sudah ada yang azan. Isya juga ada yang tayang azan Pak. Sebenarnya ini sudah masukan dari kami teman-teman MUI agar pada waktu sholat tayangkanlah itu azan. Cuma ya tadi itu dibuatnya iklan, namanya kita nggak bisa apa-apa. Pada saat habis sholat azan, iklannya di situ dibuat apa? Sholatnya seorang suami sama istri sama 2 anaknya. Itu yang direkam, sholatnya di rumah, sehingga itu yang tontonan jadi tuntunan. Ya, kalau ada yang berapa video di televisi itu yang sholatnya yang dilihatkan hanya wudhunya saja. Wudhunya saja sampai menjelang maghrib mereka berangkat ke masjid, tidak diperlihatkan sholatnya.
Ini kelemahan-kelemahan karena kita tidak memiliki media. Makanya kita berdoa Pak, agar memiliki pemerintah ini yang betul-betul open. Makanya kemarin itu sebenarnya kalau kita bisa usulkan ke kami kemarin sudah bertemu juga dengan tokoh-tokoh waktu kita persiapan maju wali kota tersebut, sebenarnya kita kepingin Pak, supaya anak-anak ini, makanya kita berdoa Pak agar nanti ada pemimpin kita yang ngerti agama Pak. SD kalau bisa buat surat lah, ya surat apa ini dari wali kota, SK wali kota, apa bahwa anak SD kalau dia mau lulus SD wajib hafal juz 30 bagi yang muslim misalkan. Maka TPA itu akan penuh Pak, berbondong-bondong Pak. Harusnya seperti itu. Kami sudah usulkan tapi masih belum bisa. Namanya kita hanya bisa mengusulkan saja. Sementara eksekusinya di bidang orang-orang eksekutif. Kita tak mampu di situ, tapi usulan itu sudah masuk. Nanti SMP bagaimana? SMP minimal dia harus hafal juz 29. Baru maka TPA itu akan penuh sampai dengan besar. Kalau mau mendapatkan pendidikan yang subsidi dari pemerintah misalkan, silakan bagi yang muslim menghafal minimal 3 juz, 5 juz. Maka orang pun berbondong-bondong, termotivasi. Ya kan? Ini karena belum ada Pak. Jadi kayaknya menguap saja. Tapi mudah-mudahan dari siaran ini mudah-mudahan sampai karena saya rekam. Jadi mudah-mudahan ada yang sampai ke sana. Yang terakhir tadi Pak, ini tentang masalah kerjasama semuanya, ya betul sekali. Memang harus Pak. Ini sudah zamannya sekarang ini zaman Jababiro. Zaman yang membingungkan saat ini. Sesuatu yang salah dijadikan sebagai rujukan. Suatu yang benar banyak yang nggak mau ngikutin Pak. Ini sekarang membingungkannya seperti ini. Kenapa? Karena masa lahirnya dan akan munculnya itu Dajjal sudah semakin dekat Pak. Maka teknologi ini, ini yang namanya setan gepeng ini Pak. Masya Allah nih. Ini ngeri Pak. Jangankan kok anak muda, kita yang tua Pak. Mau maghrib itu coba lihat di WA-nya itu Pak. Rata-rata mereka berhenti pas azan itu Pak. 6:05 baru pada berhenti itu. Sebelum itu online semuanya. Ngapain coba maghrib-maghrib? Gak baca Quran itu tandanya. Gak usah yang muda Pak, kita yang tua saja. Gak usah bapak-bapak, yang ustadz saja. Di grup itu saya pun melihat pada online. Harusnya masa-masa gitu berdoa, baca Quran. Ya kita perbaik sangka saja, mudah-mudahan online-nya itu lagi ngelihat Google, lagi baca gitu ya. Kita berpikir positifnya seperti itu. Berdoa Pak, mudah-mudahan nanti kita punya pemimpin yang baik Pak. Ini risau Bapak ini insya Allah mudah-mudahan didengar. Satu hari Pak akan ada generasi emas. Kan kita pernah mendengar ya generasi emas 2045. Tapi ini banyak yang dicetuskan hanya dunianya saja. Maka Pak masukkan anak-anaknya pondok pesantren. Sekolah-sekolah yang mendidik nilai agama. Bukan hanya yang dunia saja. Kalau dunia saja Pak, belajar dengan presiden kita B.J. Habibie. Bagaimana itu tersebar luas itu bahasa keluh kesah beliau. Beliau seorang profesor yang IQ-nya sangat tinggi. Risaunya beliau apa? Sampai meninggal dunia. Coba kalau anak-anak saya ini dididik perkara agama. Masya Allah, bahagia. Dan kalau memang beliau ini ingin belajar yang sangat tekun, hal ilmu yang ingin dipelajari sampai beliau sudah cerdas seperti itu, ternyata perkara agama Pak. B.J. Habibie aja seperti itu. Nah kita, mumpung kita masih diberikan kesempatan, punya anak, punya cucu yang masih kecil, ada kesempatan pondokin Pak. Jangan sampai menyesal. Keluarganya sakit, gak bisa nengokin. Orang tuanya meninggal, gak bisa jadi imam. Rugi Pak. Terakhir kalinya kok kita gak disolatin sama anak kita, rugi. Maka ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara mengurus jenazah kita, memandikan jenazah kita, mensolatkan jenazah kita, mengkafani jenazah kita. Harus bisa anak kita. Kalau enggak, sehebat apapun Bapak punya harta, sia-sia. Punya anak hanya nonton saja. Bapak pun harus dekat kepada orang-orang yang enggak punya. Orang enggak punya itu Pak, kalau kita meninggal dunia, mereka yang paling banyak berbuat. Gali kubur kita, kadang tumpukan dengan jenazah yang lain. Jenazah yang lain diambilnya untuk kita tidur di situ. Kalau sama orang kaya mohon maaf, tidak semuanya bisa langsung turun ke bawah. Jarang orang kaya mau gali kuburan. Ya enggak? Paling dia turun dari mobilnya, nengokin kayak gini aja. Udah masuk. Udah. Pergi lagi dia. Pakai kacamata hitam, gitu situ saja.
Maka dekat-dekatlah kepada anak-anak yang soli, ajarkan anak-anak perkara agama, dan terhadap orang yang miskin. Karena orang yang miskin itu banyak mereka yang rela, ridho menggali kuburan kita. Jangan sepelekan mereka ini. Emang kita mau gali kubur sendiri, enggak toh? Ya Pak, bismillah Pak. Doa Bapak, harapan kita semuanya insya Allah dikabulkan, kita dapat pemimpin. Dan kenapa pemimpin kita masih seperti ini? Misalkan ada yang belum melegakan diri kita. Karena amalan kita juga sebagai rakyat. Kalau rakyat itu bagus, maka Allah akan turunkan pemimpin yang adil. Dan beberapa riwayat akan sampai nanti di Indonesia yang namanya Ratu Adil. Pernah dengar ya? Ratu Adil itu sebenarnya adalah Imam Mahdi, Pak. Kalau Imam Mahdi nanti akan dibaiat, insya Allah kita menjadi orang yang beruntung. Isya kan sudah sampai? Sampai ya? Belum? Oke, ada lagi? Pertanyaan? Ya? Siapa mau bertanya lagi? Ada? Oke. Kalau nggak ada saya mau pimpin dengan doa ini, Pak. Cukup ya? Oke, kita berdoa, Pak. Bismillah. Semoga Allah mudahkan urusan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Karim, Kau jaga anak-anak kami ya Allah. Kau jaga ya Allah generasi muda kami ya Allah. Jauhkan mereka ya Allah dari keburukan-keburukan akhir zaman ini ya Allah. Kuatkan kami sebagai orang tua untuk mendidiknya ya Allah. Kuatkan kami untuk mengikuti taklim dan kajian ya Allah. Untuk menambah keikhlasan kami dan ilmu kami ya Allah. Agar kami sampaikan kepada keluarga kami ya Allah. Lembutkan hati anak istri kami ya Allah. Mantu-mantu kami ya Allah. Cucung-cucung kami ya Allah. Sehingga saatnya azan kumandang ya Allah. Mereka berbondong-bondong berangkat ke masjid ya Allah. Untuk memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, penuh dengan keberkahan ya Allah. Jauhkan daripada diri kami ya Allah dan keluarga kami keturunan-keturunan ya Allah yang membuat mata kami gelisah. Jauhkan ya Allah dari keturunan-keturunan yang membuat diri kami ya Allah merasa resah. Jauhkan kami dari keturunan-keturunan ya Allah yang membuat kami menjadi durjana dan hina. Maka berikanlah kepada kami keturunan yang lembut hatinya ya Allah, yang taat, yang solih dan solihah ya Allah. Jadikan amalan kami yang sedikit ini ya Allah Kau terima ya Allah. Dan jadikanlah ya Allah anak generasi penerus kami ya Allah jadi generasi-generasi terbaik ya Allah, yang nantinya akan mengikuti Imam Mahdi ya Allah. Berbaiat kepada Imam Mahdi. Mudahkan segala urusan kami, berkahkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Pak, mudah-mudahan doa kita di ujung maghrib menjelang isya ini Allah kabulkan, dan insya Allah kita semuanya bisa bertemu dalam kesuksesan dan bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat buat kita semua.